Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir pada kesempatan ini dan Bapak pembicara yang juga sudah datang yang membersamai kita di 1 jam 2 jam ke depan untuk berdiskusi dalam kegiatan fokus discussion yang digelar oleh Panda Express. Yang kali ini kita mengambil tema tentang tentang pengawalan hukum ya, energi bersubsidi. Ya nanti ini akan dibahas panjang lebar dari berbagai perspektif dan dari lembaga yang berbeda-beda. Masalah ini kita tahu bersama adalah hal yang pelik juga dan sering terjadi di Indonesia. Yang kita tahu bersama bahwa energi itu adalah kebutuhan dasar kita di masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia itu penggunaan energi makin meningkat pesat, dan akhirnya sebagai langkah strategi pemerintah mengambil langkah untuk bagaimana cara energi ini bisa merata dinikmati oleh masyarakat, yaitu salah satunya dengan melalui energi bersubsidi gitu, agar masyarakat yang kurang mampu juga bisa menikmati energi yang sama dengan masyarakat menengah ke atas begitu. Nah, sayangnya dalam praktiknya ternyata implementasi penggunaan energi bersubsidi ternyata banyak masalah dan problem, dan ini yang akan kita bahas. Salah satunya adalah penyimpangan ya energi bersubsidi yang di mana banyak ini ya penyalahgunaan energi bersubsidi gitu. Justru energi bersubsidi juga dinikmati oleh kalangan menengah ke atas yang sebenarnya bukan peruntukannya ya, karena pada dasarnya energi bersubsidi ini hadir, baik itu BBM bersubsidi maupun gas 3 kg ya, yang sering kita pakai di rumah untuk masak begitu ya. Itu kan diperuntukkan untuk menengah ke bawah nih ya, demi pemerataan penggunaan energi agar semua mendapatkan akses keadilan terhadap energi gitu. Tapi ternyata ini disalahgunakan, justru menengah ke atas yang bukan peruntukannya, yang bukan haknya juga menggunakan energi bersubsidi ini. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi penyelundupan energi bersubsidi untuk kebutuhan industri, padahal itu sebenarnya tidak bisa ya, tidak bisa. Juga ada pengoplosan gas 3 kg atau BBM ke gas non subsidi yang sebenarnya itu adalah pelanggaran peraturan. Nanti akan dibahas banyak oleh para pembicara mengenai ini. Tapi pada intinya persoalan ini akan kita selesaikan, bagaimana kita berdiskusi, bagaimana kita berkolaborasi untuk menyelesaikan problem ini. Dan kita sudah kedatangan juga pemateri pembicara dari lembaga yang berbeda-beda, ada dari kepolisian, Pak dari Kombes Pol Didik Supranoto, yang kita tahu beliau sebagai Kabid Humas Polda Sulsel, yang akan nanti banyak membahas mengenai praktik penegakan hukum dalam perspektif energi bersubsidi ini gitu. Bagaimana pengawasannya dari perspektif kepolisian dan lain sebagainya gitu. Nah, kita juga kedatangan tamu yang sebenarnya akan dihadir oleh Bapak Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulsel, Andi Eka Prasetya, tapi sayangnya beliau tidak bisa hadir dan akan diwakili oleh Bapak Andi Bayu Arif selaku Kabid Energi Terbaru dan Terbarukan ESDM Pemprov Sulsel. Bagi saya representasinya cukup bagus, dan kita pasti jawabannya akan memuaskan sebentar karena ini pakarnya beliau dalam bidang ini. Nah, yang terakhir ada Bapak Muhammad Hasbidin HS ya, selaku Ketua DPD 7 Hiswana ya, Migas Sulawesi. Kalau di aspek Pemprovnya nanti akan banyak bicara tentang edukasinya bagaimana begitu, dan pencegahannya juga gimana, dan bagaimana program-program di Pemprov Sulsel itu khususnya di Dinas SDM dalam hal pencegahan penyalahgunaan energi bersubsidi ini gitu, supaya masyarakat yang lain juga khususnya menengah ke bawah menikmati gitu. Dan dari perspektif Hiswana Migas Sulawesi, karena organisasi ini perkumpulan para ini ya
para pakar dan praktisi di bidang migas ini, maka kita akan melihat bagaimana pencegahan internal di internal Hiswana sendiri, dan edukasi bagi para praktisi di bidang migas ini begitu, dan seterusnya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita akan mulai saja, dan sepertinya bagusnya saya memulai dari perspektif kepolisian ya, karena ini kita utamanya bicara tentang hukum ya. Nah, bagaimana dalam perspektif kepolisian melihat masalah ini dan problem ini begitu. Tapi Pak Kombes bisa sampaikan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan tema adalah penggunaan energi subsidi ya. Ya, ini memang banyak permasalahan. Saya akan menyampaikan apa sih sebenarnya penegakan hukum. Kita samakan dulu arti penegakan hukum. Ya. Kalau kita sudah tahu penegakan hukum, kita lebih dulu harus tahu hukum. Barulah kita tegakkan. Nah, selama ini yang kita pahami, hukum itu adalah yang tertulis itu, undang-undang dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu seakan-akan hukum. Padahal itu sebenarnya bukan hukum, itu adalah sarana untuk menegakkan hukum. Nah, hukum secara filosofi, kita harus tahu filosofinya dulu hukum, bahwa hukum itu sebenarnya adalah etika dan moral. Nah, sebenarnya yang kita tegakkan adalah etika dan moral itu. Kalau etika dan moral sudah tegak, maka tidak akan ada lagi pelanggaran hukum. Ya, siapa yang bisa menegakkan etika dan moral? Semua objek hukum. Ya, jadi semua objek hukum ini adalah penegak hukum. Jadi siapapun yang telah patuh dan taat pada etika dan moral, itulah penegak hukum. Secara filosofinya. Ya, dengan demikian, dikaitkan dengan subsidi ini, rekan-rekan sekalian, bukan hanya tugas kepolisian, tetapi tugas kita semua. Ya, tugas kita semua. Kapan saatnya menegakkan hukum? Saat kita bisa. Kalau kita sebagai masyarakat biasa, ya jangan yang mampu jangan menggunakan yang subsidi. Kalau memang jatahnya itu harusnya itu misalnya solar yang non subsidi, ya jangan beli yang subsidi. Nah, itulah cara menegakkan hukum yang sebenarnya. Ya. Kemudian terkait dengan hal ini kan masih sering nih terjadi penyimpangan penggunaan solar, kemudian ada gas LPG. Ini kita harus kerjasama. Mulai dari siapa? Mulai yang punya kewenangan untuk mensuplai. Ya, misalnya mensuplai ke SPBU. SPBU ini satu harinya dapat berapa misalnya? 5 ton. Kok tiba-tiba bertambah? Harus kita evaluasi. Kalau tidak pengen terjadi penyimpangan, harus kita evaluasi. Kenapa nambah? Apakah ada penambahan jumlah kendaraan dalam hari ini dibandingkan kemarin? Kalau tidak ada, dievaluasi atas permintaan SPBU tersebut. Jangan ditambah. Kenapa kamu nambah? Apa alasannya? Yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah nyampe SPBU, siapa yang harus tanggung jawab? Yang pertama adalah pemilik SPBU. Yang kedua adalah karyawan. Ya. Bangunan SPBU. SPBU tidak tahu karena yang jual karyawan, harus dibuat komitmen. Buat suatu perjanjian apabila saudara melakukan penjualan subsidi kepada orang yang berhak dan mereka tahu atau patut diketahui, maka mereka harus terkena sanksi. Yang bisa memberikan sanksi siapa? Pemilik SPBU. Mungkin dipecat atau mungkin dipotong gaji dan lain sebagainya. Apakah mungkin misalnya orang yang di lapangan itu ini bukan yang berhak? Patut tahu. Kan itu pekerjaannya. Patut tahu. Misalnya ada tangki yang dimodifikasi, kemudian ngisi. Kan dia tahu isi mobil itu harusnya sekian. Kenapa kok sampai 200 liter nggak penuh-penuh? Inilah saatnya mereka berperan untuk menegakkan hukum. Bagaimana caranya? Kasih tahu dia. Kalau tidak mau, laporkan kepada kepolisian. Telepon. Selama ini tidak pernah karyawan SPBU itu melapor ke polisi menelpon. Sementara dialah yang tahu. Dan itulah cara menegakkan hukum yang benar.
Nah, selama ini yang kita pahami adalah penegakan hukum adalah penindakan yang dilakukan kepolisian terlambat. Hukum tidak akan pernah tegak. Karena tadi filosofinya hukum itu adalah etika dan moral. Kalau misalnya saya kasih tahu, ini hukum. Kalau pendapat masyarakat atau kita semua masih berpandangan bahwa penindakan itu penegakan hukum, ini misalnya hukum. Ditabrak atau dilanggar. Kemudian baru kita tegakkan hukum ini. Kita tangkap, kita masuk ke pengadilan, apakah hukum ini tegak? Tidak, sudah ditabrak, terlanjur. Nanti begitu lagi, ada pelanggar lagi, Pak, roboh, kita tangkap di sini, apakah ini tegak? Tidak. Jadi, yang perlu kita pahami adalah mindset kita. Penegakan hukum itu yang benar adalah dengan cara melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran etika dan moral. Nah, itu sebenarnya penegakan hukum yang benar. Ya, jadi sebenarnya yang dilakukan kepolisian adalah memberi sanksi kepada pelanggar hukum, bukan menegakkan hukum. Nah, itu secara filosofinya. Itu harus dipahami semua. Apakah masyarakat ini bisa dan mau? Mau. Ini sudah ada yang teliti dalam teori mindset, itu kan ada growth mindset, ada fixed mindset. Oke, yang fixed mindset itu bahwa orang dilahirkan itu mindsetnya begitu, tidak bisa berubah. Kemampuannya segitu kan gitu. Tapi tidak growth mindset, bisa berubah. Nah, kalau mereka kita kasih pandangan bahwa, oh kamu itu penegak hukum loh, kamu itu wajib menegakkan, otomatis orang ini mindsetnya akan berubah. Oh iya ya, kalau ada yang melanggar hukum, saya wajib melaporkan. Kalau ada yang mencurigakan, saya wajib menegur, dan sebagainya. Itu, kalau orang masyarakat rata-rata manusia itu adalah growth mindset. Tidak ada yang statis, jadi dinamis. Saya kira itu yang saya sampaikan, kemudian semua yang hadir di sini, saya harapkan untuk bisa saling berkolaborasi untuk dalam menegakkan hukum seperti tadi yang disampaikan, bahwa hukum adalah milik kita bersama, yang menegakkan kita bersama. Bukan hanya penindakan, tetapi menegakkan etika dan moral. Terima kasih. Boleh bertanya sedikit Pak? Iya. Terkait ini kan tahun lalu itu ada temuan BPH Migas ya, dan Polri yang mencatat bahwa terdapat dugaan penyelundupan BBM bersubsidi itu 1,4 juta liter Pak. Nah ini kan ternyata masih marak. Nah boleh Pak diceritakan supaya teman-teman dan saya juga sendiri tahu bahwa bagaimana sih dasar hukum terkait penyalahgunaan energi bersubsidi ini Pak dalam perspektif kepolisian? Apakah apa yang menjadi pedoman dari kepolisian sendiri supaya itu bisa menjadi dasar untuk menindaki adanya praktik penyelundupan penyalahgunaan energi bersubsidi ini? Iya. Kalau kita jelas, karena aturannya itu tentu seperti yang dari Migas ya. Yeah. Nah itu yang punya aturan-aturannya. Kalau melanggar aturan-aturan itu berarti telah melanggar. Oh begitu. Nah, ketentuan undang-undangnya tadi atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Ya jelas ini kalau menurut undang-undangnya, ya Undang-Undang Nomor 22 2001 tentang migas. Baik itu tentang pengangkutannya, kemudian juga niaga. Nah, niaga itu kan menyangkut pembelian, penjualan, ekspor impor, dan juga termasuk juga penggunaannya. Nah, ini adalah dasar hukumnya. Tetapi itu semua bisa kita lakukan penegakan aturan ini, bukan penegakan hukum, penegakan aturan ini kalau kita ada kerjasama antara pihak kepolisian, kemudian dari SDM-nya, kemudian dari pada akhirnya pencegahan Pak ya? Iya, jadi yang penegakan hukum yang efektif adalah pencegahan terjadinya pelanggaran. Itu adalah penegakan hukum yang sebenarnya. Kalau yang kita sekarang yang kita pahami adalah penindakan itu adalah penegakan hukum. Nah itu pemikiran yang perlu kita luruskan. Oke, menarik sekali dari perspektif kepolisian, dan ini menghadirkan gambaran kita bagaimana dari perspektif penegakan hukum mengenai masalah ini ya begitu. Nah, bagus kita melihat bagaimana pemerintah ya, dari aspek pemerintahnya, khususnya di Pemprov Sulsel melihat problem mengenai penyalahgunaan energi bersubsidi ini. Nah, saya langsung persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan pandangannya bagaimana sih Dinas ESDM Pemprov Sulsel melihat problem yang pelik ini gitu. Tapi
Cek. Ya. Oh ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber dari pihak kepolisian, narasumber dari pihak Hizbut Migas, dari UPEX tentunya selaku penyelenggara, kemudian Bapak Ibu peserta FGD kita pada siang ini. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas SDM Provinsi Sulawesi Selatan karena seyogianya beliau ingin hadir untuk agenda ini, namun bertepatan dengan penugasan yang beliau dapatkan juga, sehingga menugaskan kepada kami untuk memenuhi undangan. Baik, Bapak Ibu, jadi berbicara masalah migas, kami selalu berdasar dari Undang-Undang 22 tahun 2001 terkait dengan migas, di mana di dalamnya juga itu diatur bagaimana pengawasan, kemudian bagaimana pembinaan terkait dengan migas ini. Pembinaan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemudian untuk pengawasan itu yang bertanggung jawab di dalamnya adalah BPH Migas. Posisi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di mana? Jujur saja kami tidak punya kewenangan terkait dengan migas. Ya, jadi kami hanya selalu berupaya untuk berkolaborasi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan minyak gas yang ada di wilayah provinsi maupun di wilayah kabupaten kota. Tugas kami apa? Tugas kami ini hanya pertama mengusulkan kepada BPH Migas terkait dengan jumlah kuota yang dibutuhkan di dalam satu wilayah, itu pun berdasarkan daripada masukan daripada kabupaten, permintaan daripada kabupaten dan kota. Itulah yang kami rekap. Kami bermohon kepada BPH Migas terkait dengan pemenuhan kuota untuk tahun berikutnya. Bagaimana kalau ada perubahan? Ya, masih dimungkinkan kita untuk melakukan revisi. Misalnya ada kebutuhan yang sangat besar, sementara kuotanya sudah terpenuhi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk di pemerintah provinsi itu menetapkan harga eceran tertinggi, ya, yang dikeluarkan berdasarkan peraturan gubernur. Jadi untuk saat ini masih peraturan gubernur nomor 11 tahun 2021 yang nilainya dengan perincian dan sebagainya totalnya 18.500 untuk LPG. Kemudian sekarang marak terjadi. Kemarin masih hangat. Bapak Menteri menemukan sidak LPG 3 kilo yang isinya kurang daripada 3 kilo. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan alhamdulillah untuk Sulawesi Selatan aman. Kemarin sudah dilakukan kunjungan ke beberapa SPBE baik secara random maupun apa, dan itu setelah dilakukan uji dan sebagainya untuk Sulawesi Selatan sampai saat ini aman. Ya, jadi mudah-mudahan ini tidak menjadi lagi polemik ke depan, karena kita tahu sendiri jangan sampai hanya satu kasus, tetapi ini bisa mempengaruhi SPBE yang lain. Tetapi ini bisa menjadi catatan bagi kita semua bahwa ini bisa saja terjadi. Ini bisa saja terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Antisipasi apa yang harus kita lakukan? Kurang lebih 1 bulan kami sudah rapat 2 kali dengan BPH Migas. BPH Migas ini sudah berinisiatif untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dan ini sudah terlaksana di beberapa pemerintah provinsi. Namun masih belum banyak, masih 3-5 pemerintah provinsi. Supaya apa? Supaya hal-hal yang
tidak kita inginkan bisa diminimalkan. Jadi di dalam PKS nanti akan terbit outputnya nanti apa? Itu PKS, perjanjian kerjasama antara BPH Migas dengan pemerintah provinsi dan di dalamnya juga ada pemerintah kabupaten kota. Terkait dengan masalah distribusinya, terkait dengan masalah pengawasan di lapangan, terkait dengan siapa yang harusnya mendapatkan energi bersubsidi ini. Karena memang sudah diatur bahwa yang bersubsidi ini hanya untuk pertama usaha mikro, kemudian pertanian, kemudian nelayan. Ini menjadi sasaran sebenarnya, tetapi ya di luar sana mungkin masih banyak yang di luar daripada kategori-kategori ini yang menikmati daripada energi-energi yang bersubsidi ini. Kemudian yang kami perlu sampaikan terkait dengan penerapan ini kan memang sudah diterapkan dari dulu, tetapi akan lebih intens lagi terkait dengan penggunaan QR yang di SPBU terkait dengan biosolar. Ya, biosolar. Jadi betul-betul harus melalui QR baru bisa mendapatkan solar yang biosolar ini. Ya. Kemarin muncul pertanyaan, kenapa di Pertalite dan sebagainya, kenapa itu agak menurun? Ternyata memang bukan sasarannya ke situ. Sasarannya memang untuk yang bersubsidi. Ini hanya uji coba sedikit untuk Pertalite ini. Uji coba, kalaupun berhasil itu akan ditindaklanjuti. Dan menurut informasi bahwa Bapak Presiden juga sudah menekankan berikutnya Pertalite juga akan diintensif ini untuk lebih intens untuk penggunaan QR ini. Bagaimana dengan faktor keamanan? Keamanannya dulu kan banyak muncul, wah ini di dalam lingkungan SPBU tidak boleh apa dan sebagainya, penggunaan gadget dan sebagainya. Ternyata mereka sudah melakukan uji dan didapatkan bahwa sekian metal dari nozzle itu bisa digunakan, kemudian jangan digunakan pada saat pengisian. Gitu. Kemudian terakhir, langkah apa yang pemerintah lakukan, upayakan? Yaitu tadi Pak, PKS sekarang kami sementara godok. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama PKS ini akan ditandatangani sehingga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu bisa berkontribusi besar terhadap pengawasan di penyaluran ini energi. Terima kasih untuk sementara. Terima kasih. Menarik sekali penjelasan dari Pak Bayu tadi. Nah, Pak, mohon maaf Pak Bayu, ini kebetulan sekali besok ternyata sudah diimplementasikan untuk pembelian gas 3 LPG itu harus wajib menggunakan KTP, Pak. Betul. Nah ini kalau dari perspektif pemerintah ini kita masih bingung ya, Pak, karena ini adalah regulasi baru. Boleh nggak diceritakan apakah langkah ini juga adalah langkah strategis dari pemerintah untuk pemerataan subsidi energi subsidi ini, Pak? Apa ada kaitannya dengan tema kita hari ini? Iya, iya. Jadi begini Pak, sebenarnya penerapan ini, aturan ini sebenarnya sudah dimulai bukan baru, tapi ini dari 1 Januari 2024, tetapi melewati tahap-tahap sosialisasi dan sebagainya, kemudian akan diterapkan di 1 Juni 2024. Namun penerapan ini hanya berlaku di agen resmi Pak. Jadi kalau toko kelontong, bahan campuran itu tidak. Iya, hanya di agen resmi untuk penyaluran LPG ini. Begitu. Ini tujuannya banyak sih sebenarnya, tetapi mudah-mudahan ini didukung pada saat nanti implementasi betul-betul bisa mencapai sasarannya Pak ya. Nah, ini sebenarnya banyak. Yang pertama terkait dengan pendataan, berapa penggunaan, dan ini berapa antara kuota dengan realisasi penggunaan itu bisa nanti disinkronkan dengan adanya ini. Itu sebenarnya tujuannya. Kalau perorangan nggak apa-apa ya? Perorangan nggak apa-apa, tapi di resmi Pak. Tempat resmi. Ya, gitu. resmi. Oh iya, oke ya. Jadi jelas ya, karena ini liar kemarin Pak ini isunya Pak. Iya, siap. Ya. Oke, ini semakin menarik dan pembicaraan terakhir dari Bapak
Muhammad Hasbidin dari Ketua DPD Hiswana Migas Sulawesi itu. Nah, kita tahu bahwa lembaga penyalur juga adalah orang yang penting dalam isu ini gitu. Nah, kita akan mendengar langsung bagaimana sih lembaga penyalur sebagai benteng terakhir dalam distribusi energi ini. Kita akan bicara langsung sama Bapak Muhammad Hasbidin tadi. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun ya buat UPEX yang ke-24 ya. Mudah-mudahan UPEX ini tetap berjaya. Dan alhamdulillah UPEX ini sudah Hiswana Migas dan UPEX sudah lama ya menjalin hubungan kerjasama, memberikan informasi dan sebagainya. Kemudian yang saya hormati juga dari Pak Didi. Kemudian Pak Bayu juga dari pihak SDM. Sebelumnya saya memperkenalkan diri bahwa saya akan menyampaikan bahwa kami Hiswana Migas adalah himpunan wira swasta nasional minyak dan gas bumi. Ya, memang kalau kita lihat mengartikan bahwa wah ini berarti harus tahu semua nih masalah minyak dan gas bumi. Ya. Tapi kami adalah himpunan ya alhamdulillah mulai dari tingkat DPP kemudian sampai ke tingkat DPC. Ini saya sampaikan supaya kita bisa tahu bahwa teman-teman juga media itu saat-saat ini begitu ada temuan atau apa semua larinya ke DPD Pak. Ya. Ternyata kami itu punya juga namanya DPC di daerah. Biasa teman-teman media dari Palopo juga menelpon, Toraja menelpon, menelpon semua ke saya. Sama ya? Menelpon semua ya sama ke Humas juga mungkin begitu. Nah kami ada perwakilan, mungkin ini kami ada perwakilan di setiap daerah. Jadi kami ada 8 DPC, ya 8 DPC itu untuk DPC Makassar itu mempunyai masing-masing juga ketua dan pengurus. DPD Makassar itu membawahi mungkin dari di sini dari Makassar sampai wilayah ke atas ini sampai Selayar, sampai Bone dan turun sampai ke Pangkep. Itu wilayah kerja DPC Makassar di Hiswana Migas. Kemudian wilayah 2 Parepare. Ini Parepare meliputi wilayah Kabupaten Nrekang sampai Pinrang, ya, Sope dan seputarannya. Kemudian pokoknya ada 8 kami DPC. Sulawesi Tenggara juga tersendiri. Kemudian Sulbar juga tersendiri. Kemudian Palu juga tersendiri, Manado juga tersendiri dan Palu dengan Manado dengan satu Gorontalo. Itu DPC tersendiri. Nah, ini sebagai informasi kepada teman-teman media bahwa kami ada di mana-mana. Jadi silakan teman-teman kalau ada yang ingin mengetahui masalah penyaluran BBM maupun LPG itu, begitu juga teman-teman yang lain, kami punya perwakilan. Kemudian sesuai undangan FGD pada hari ini mengawal penegakan hukum penyalahgunaan energi subsidi. Ya, mohon maaf kalau masalah penegakan dari pihak kami tidak ada Pak, ya. Kami tidak ada penegakan, pencegahan mungkin masih termasuk. Kami berupaya ada pencegahan, tentunya kami akan bekerjasama dalam pencegahan ini. Tentunya program yang diolah oleh Pertamina, kemudian bekerja dengan Pertamina dalam hal ini SDM maupun BPH Migas itu kami ada sedikit menuju ke pencegahan. Tapi kalau untuk penegakannya, ya mohon maaf, kami serahkan mungkin ke pihak-pihak. Ya, itu tadi Pak saya sampaikan bahwa penegakan hukum itu bukan seperti penindakan. Betul. Itu. Jadi Bapak melakukan pencegahan itu sebenarnya sudah melakukan penegakan hukum. Nah itu tadi. Namun sampai ke yang jadi masalah saat ini adalah, namun sebelum kita sampai masalah ini yang saya sampaikan sekarang bahwa ini yang perlu kita ketahui bersama saat ini bahwa tidak seperti penyaluran BBM maupun LPG tidak seperti beberapa tahun yang lalu, taruhlah 2 tahun 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah pemerintah saat ini sudah membuat satu program bekerjasama dengan PT Pertamina khusus untuk BBM JBT. Nah di sini JBT ini adalah jenis bahan bakar tertentu, adalah BBM non subsidi, dalam hal ini solar yang disubsidi. Ini memang solar ini subsidi yang sangat seksi, ya. Kenapa saya katakan? Karena itu tadi murah. Ya kita bisa mendapatkan 6.800 kan. Dibanding kalau kita ingin membeli non subsidi berapa sekarang? 14.900 yang Dexlite. Kemudian yang Dex-nya sendiri itu 15.400. Nah memang ini sangat terjadi
apa Timbangan namanya, yang jauh. disparitas harga yang sangat jauh. Rawan itu. Rawan memang disparitas. Kami dari Hiswana Migas beberapa kali memberikan usulan ke PBH Migas setiap kali pertemuan bahwa ini perlu ada, kita harus mengurangi disparitas harga tarik ini, karena ini yang membuat apa namanya, oknum-oknum tertentu memanfaatkan situasi disparitas harga ini. Spekulan. Ya, ada spekulasi, ya. Apalagi kalau kita berbicara BBM industri, dalam hal ini solar industri, itu lebih jauh. Itu harganya per kemarin itu saya cek itu 21.500. Panen ya? Iya kan? Iya. Nah, kalau kita bisa disparitas luar biasa nih. Iya betul, jual 10.000. Ya. Kami ini Hiswana Migas kita tidak bisa apa-apa karena kami sudah ditentukan harganya. SPBU jual ini, harga ini. Jual solar subsidi harga 6.800, jual ini sekian. Ya, kami sebagai himpunan yang membawahi beberapa teman-teman pengusaha ya hanya sekedar mengusul ke pemerintah ya bahwa ini ada terjadi disparitas harga yang sangat jauh sekali sehingga mungkin ada apa namanya cara-cara untuk dan alhamdulillah saya katakan tadi bahwa kalau kita berpikiran bagaimana penyelundupan BBM dalam hal ini solar subsidi itu 3 tahun yang lalu, ya begitu pula kita pernah dengar pengoplosan untuk LPG itu bagaimana beberapa 3 tahun lalu ke belakang. Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini selama Pertamina membuat satu program yang namanya program subsidi tepat, ya mungkin kita sudah merasakan Pak ya. Sekarang kita tidak asal punya duit mau beli subsidi itu kan tidak bisa sekarang. Tolak. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menggunakan kendaraan apa namanya menggunakan BBM solar itu kan tidak semerta-merta bahwa mau beli 100.000 enggak. Kenapa? Karena sudah ada tadi singgung oleh Bapak Bayu tadi harus wajib menggunakan QR code, barcode. Nah, barcode ini saat ini ya mungkin rata-rata pengguna banyak menggunakan masih menggunakan Pertalite atau Pertamax ya. Tapi untuk khusus bisa ditanyakan kepada apa namanya pengusaha-pengusaha pengangkutan itu tidak segampang lagi seperti dulu bahwa dia membawa jerigen kemudian seenaknya mengisi lagi, itu tidak ada lagi, bukan zamannya lagi sekarang. Sekarang zaman digitalisasi. Nah, kami juga di SPBU sudah terkoneksi dengan digitalisasi, terkoneksi kepada BPH Migas, kepada ke SDM, ke Mabes Polri, kemudian ke Pertamina Pusat dan Pertamina region lain. Terkoneksi Pak, kami punya digitalisasi. SPBU saat ini kalau ada dan tidak akan mungkin terjual lebih daripada oras. Kami beri contoh. Truk angkutan ekspedisi saat ini itu sudah ditentukan oleh BPH Migas ya, bahwa itu paling maksimal 200 liter per hari. Nah, 200 liter per hari. Begitu truk ini masuk ke SPBU untuk mengisi 200 liter, begitu 200 liter jangan harap Pak bisa keluar 200. Setengah liter pun dari tambahan setengah liter pun itu tidak mungkin karena sudah terdigitalisasi. Begitu juga teman-teman yang mungkin menggunakan pengusaha teman punya Pak Jero masih banyak sih yang masih menggunakan. Masih tetap ngotot Pak, tapi pemerintah masih baik ya, masih memberi kesempatan ke teman-teman yang mempunyai mobil mewah, tapi ada tahun tertentunya. Tetapi tidak seperti truk tadi. Ya mungkin hanya dapat 20 liter, paling banyak kan 60 liter, itu sudah diatur oleh BPH Migas. Nah itu juga begitu. Begitu dia menyampaikan masuk ke SPBU, belikan barcode, kalau 60 liter ya 60 liter saja, itu otomatis terkunci Pak. Satu hari Pak ya? Ya, terhatur, sehari. Nah, pertanyaannya, tadi sesuai disampaikan, kenapa masih kemarin-kemarin kita masih dengar ada temuan sekian tangki, di Sidrap, di Bulukumba, ya kan? Kemudian di Takalar. Itu sampai ke saya juga, Pak. Sampai wartawannya juga kena ada di Takalar kasus wartawan sampai diintimidasi, sampai dipukuli. Itu sempat saya dengar juga. Kenapa terjadi itu? Nah, ini ada celah memang. Nah, ini saya sampaikan pada saat ini. Nah, tetapi kalau digiring ini tidak apa-apa waktunya agak lama ya? Tidak apa-apa ya? Tapi kalau ini digiring ke kami bahwa kami juga tidak mau dikambing hitamkan bahwa kami seenaknya mengeluarkan. Enggak, karena tadi sudah ada sistem. Kalau dulu oke lah, Hiswana Migas masih menerima karena bebas. Tapi setelah ada namanya digitalisasi menggunakan QR code barcode tadi itu, mohon maaf Pak, kami SPBU jika mengeluarkan melebihi daripada ketentuan yang sudah dilakukan BPH Migas, contoh tadi 200,
Kalau memang kebetulan mungkin jebol mungkin QR code-nya atau apa, lebih terjadi 200 liter. Selebihnya itu Pak, kami SPBU yang membayar senilai sesuai harga ekonomian. Kalau 6.500, bukan 6.000 kami yang ganti Pak. Kami mengganti sesuai harga ekonomian, mungkin 18.000 lebih yang kami ganti. Nah, teman-teman SPBU tidak mungkin berani ke situ Pak untuk melaksanakan untuk apa namanya. Jadi kalau ada image bahwa kami SPBU itu teman-teman SPBU masih begini, kalau dulu ya mungkin ada, ya ada oknum teman-teman SPBU masih karena masih bebas. Sekarang untuk ke situ Pak, alhamdulillah sangat-sangat susah. Tersistem, terdigitalisasi, kemudian resiko yang kami dapat di teman-teman SPBU juga itu tadi pergantian. Nah, kenapa masih ada terjadi? Ya saya tidak tahu juga mungkin. Nah, kami sudah mencoba di Jogja mengkaji kenapa masih ada temuan-temuan berita-berita sampai saat ini, bahwa termasuk di Sulawesi Selatan beberapa bulan lalu itu ternyata yang pertama ada satu sumber. Sekarang mohon maaf, ini teman-teman media juga kadang menyampaikan ke saya, Pak, ini ada SPBU ini Pak jual jergen, ya. Nah, ya sekarang yang penting adalah kita pertanyakan dulu, ini yang jergen yang bawa pasti adalah petani. Petani juga Bapak Ibu sekarang itu tidak segampang juga bahwa dia datang bawa jergennya mengisi. Nah, khusus untuk peso. Kenapa? Karena sekarang petani dan lain sudah mempunyai barcode juga. Batasnya berapa itu? Iya. Petani berapa itu? Petani bisa sampai 5 sampai 20 liter per hari. Nelayan termasuk nelayan. Nelayan sebenarnya sudah ada jatah khusus ya. Sudah punya lokasi khusus nelayan. Jadi kadang juga teman-teman melihat bahwa SPBU sana mengisi jergen, ambil gambar, ambil video, kirim ke saya, expose ke media, iya kan? Ya tapi tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Salah satu fungsi pengawasan mungkin. Nah, kami biasa menyampaikan bahwa tolong jangan sampai ini adalah jatah nelayan. Nah, saat ini tidak seperti juga penyaluran yang beberapa tahun yang lalu bahwa seenaknya nelayan juga datang. Pertama dia harus membawa rekom Pak, Bapak Ibu. Rekomendasi dari SKPD. Ya paling terdekat adalah camat atau desa. Nah dari SKPD itu sekarang terbitlah barcode. Nah barcode inilah mereka bawa untuk membeli. Tentunya menggunakan jergen. Ya tidak mungkin lah Pak, petani atau perahu itu dia bawa ke SPBU. Iya kan? Nah harus beda jergen. Nah ini karena IMEX beberapa tahun yang lalu sebelum-sebelumnya itu bahwa kapan ada SPBU di jergen bahwa itu sudah penyalahgunaan. Ini IMEX Pak yang perlu dibuang, yang perlu kita hilangkan sekarang saat ini. Nah itu tadi. Jadi tidak usah khawatir. Nah toh saya kembali tadi kenapa masih ada terjadi, memang masih ada celah. Nah celahnya itu kami dengan BPH Migas coba mempelajari, ternyata jatah alokasi truk yang 200 liter itu ya kalau dia menggunakan mungkin sampai ke Palopo mengisi 200 liter, kemungkinannya itu kan tidak mungkin tangkinya kosong ya, pasti ya taruhlah mereka masih ada isi, berarti jatah alokasi ini sampainya di hari ini hanya mengisi 150 liter, berarti jatah barcode-nya itu masih ada 50 ya. Nah ini mungkin ya, ini mungkin ya 50 inilah mungkin sebagai tambahan sopir ya, dia ambil kemudian dia perdagangkan, dia jual kembali ya, dia perjuangkan kembali. Ini kemungkinannya. Jadi ada beberapa kajian-kajian kami di BPH Migas juga kemungkinannya ke situ dan itu sudah terdeteksi. Nah kemudian yang perlu juga Pak ini perlu koordinasi mungkin dari pihak SDM. Ini kapasitas Pak SDM sebenarnya, bahwa sebenarnya industri itu ini tadi kita sudah lihat adanya disparitas harga yang sangat tinggi dengan industri. Nah rata-rata yang ada temuan terakhir ini itu biasanya lari-larinya kalau satu tangki itu pasti larinya ke pertambangan, pengisian alat berat, ya kan? Nah mungkin kalau dipikir wah daripada saya beli 21.500 saya dapat dengan harga seumpamanya ya dapat harga sekitar 6.000 7.000 saja kan sudah lumayan bedanya kan. Nah inilah celah yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum-oknum ya, beberapa oknum sehingga yang sisa-sisa sedikit itu tertampung akhirnya
di Nah, ini perlu mungkin perhatian sedikit, mungkin Pak, saya beberapa kali pertemuan rapat-rapat sebelumnya dengan SDM. Sebenarnya kan ini industri seperti pertambangan kan ini terdaftar di pihak SDM, terdaftar. Nah, seharusnya kalau dia menggunakan mesin atau menggunakan alat berat, dia sudah terdaftar sebenarnya berapa kapasitas atau kebutuhan di setiap mesin dan alat berat yang digunakan untuk pemakaian BBM dalam ini solar. Nah, yang sekarang yang repotnya masih jarang melakukan pembelian langsung ke PT Pertamina BBM industri ini karena mahal. Iya kan? Karena mahal. Nah, karena mahal itu tadi. Jadi apalagi ada yang tawari, nih Bapak beli 6.500 ya, 7.000, 8.000 lah daripada beli 20.000. Ya kan begitu kan jauh. Nah, ini mungkin celah yang masih ada sampai sekarang, sehingga teman-teman media juga masih kadang mendapatkan laporan ke pihak APH juga mungkin masih mendengar bahwa ada teman-teman itu. Tetapi saya yakin tidak seperti yang lalu lagi lah. Ini kita perlu support teman-teman media bahwa pemerintah saat ini sudah perhatian, karena memang subsidi itu bayangkan Pak, di solar itu ya 8.000-an itu subsidinya setiap liter. 8.000 rupiah per liternya subsidi pemerintah. Bayangkan. Jadi bagaimana pemerintah tidak jebol? Ya. Nah, dengan adanya program digitalisasi kami di SPBU, ya, kami terpantau. Tidak usah khawatir, Pak. Di SPBU kapan ada lebih otomatis tercatat dari pihak Mabes, kemudian dari pihak SDM Kementerian, itu semua ada alarm bunyi bahwa di SPBU nomor sekian di umpamanya di Kabupaten Bone itu terjadi merah, langsung pelanggaran, bunyi ada alarmnya. Kelebihan penjualan 10 liter itu langsung tercatat. Kemudian tanggalnya, jamnya, detiknya, kemudian di pompa nomor berapa, nozzle berapa, itu semua tercatat, Pak. Mobil apa? Mobil jenisnya apa? Makanya kami CCTV itu sekarang wajib CCTV itu 1 bulan, Pak, kami di SPBU. Jadi itu antisipasi pemerintah dalam hal subsidi subsidi tepat, khususnya JBT ini solar. Nah, untuk JBKP ini kan sebenarnya subsidi juga Pertalite yang kita pakai semua, yang kita masih pakai semua lah. Ya, sebenarnya ya peruntukannya itu untuk ya kalau mahasiswa enggak apa-apa lah pakai ya. Aman lah. Ya kan? Tapi yang kita pikir ini yang menggunakan kendaraan roda 4 ini, ya, itu ada subsidi juga di dalamnya. Ada subsidi juga di dalamnya. Subsidi itu di dalamnya itu ya mungkin lebih rendah sih dibanding solar. Tapi itu belum diatur. Jadi masih bebas. Ya, masih bebas. Nah, mungkin teman-teman dengar bahwa kemarin kita uji coba ya. Kemarin kita uji coba beberapa SPBU termasuk di wilayah Makassar itu mulai pembatasan, bukan pembatasan, jadi pembatasan tapi khusus untuk mobil kendaraan roda 4. Yang roda 2 tenang, belum ya. Aman. Belum. Mudah-mudahan seterusnya tidak ya. Jadi itu hanya uji coba mungkin pemerintah BPH Migas untuk mengantisipasi agar dana subsidi ini tidak jebol ya, tidak jebol. Itu mungkin antisipasi. Nah, ini juga kami masih masih membahas di BPH Migas. Saya ralat sedikit Pak tadi, jadi Iswana Migas itu bukan pakar ya. Penjual BBM. Jadi kami bukan pakar energi, kami juga bukan praktisi, bukan. Nah, itu untuk BBM itu clear saya pikir ya. Jadi kalau harapan kami memang clear untuk ini karena adanya program pemerintah dalam hal subsidi tepat tadi dengan adanya QR code. Tidak usah khawatir Pak, tidak seperti yang dulu lagi, tidak segampang lagi itu. Hanya memang masih ada celah-celah ini saya pikir wajar ya. Yang jelas mungkin data juga sudah subsidi sudah mulai agak turun ya dengan adanya program subsidi tepat ini. Nah, saya masuk karena ini saya tadinya tidak tahu, saya pikir hanya membahas solar di sini Pak. Ternyata tadi
moderator menyampaikan bahwa itu ternyata LPG juga, karena memang ada PSO ini, Public Service Obligation ini di sini kan ada subsidi di dalamnya. Nah ini juga kami sudah satu periode presiden kali, kami sudah berupaya sosialisasi terus bahwa subsidi 3 kilo itu adalah peruntukan masyarakat miskin. Sampai-sampai terakhir itu kita sudah baca sendiri, sampai-sampai pemerintah sudah tidak habis akalnya bagaimana, akhirnya ditulis di tabung. Ya, iya kan? Nah, saya hanya usulkan kemarin Pak di BPM Gas, itu masih kurang kayaknya itu. Itu sama rokok. Rokok itu sudah ditahu di situ, sudah ditulis bahwa di situ merusak kesehatan. Iya kan? Tapi masih kita tetap isap juga. Nah, sama lah LPG itu. Sudah ditahu bahwa ini subsidi untuk masyarakat miskin. Emang pemerintah coba tulis lagi di situ. Nah, nanti mungkin akan ditambah lagi bahwa masuk neraka yang pakai itu. Iya toh? Masuk neraka yang pakai subsidi. Nah, ini memang jadi problem, Pak. Beberapa tahun lalu. Nah, alhamdulillah 2 tahun terakhir ini juga, 1 tahun terakhir ini ya, kami dari program pemerintah juga ada subsidi tepat LPG juga. Mungkin sudah terasa di teman-teman semua, LPG saat ini pada saat 1 tahun terakhir ini, pada saat ingin membeli LPG ya, itu harus membawa KTP, KK ya. Nah, gunanya itu apa? Itu sebagai pendataan di MAP. Jadi ada merchant apps yang dibuat oleh Pertamina itu. Jadi di situ pendataan. Nah, seperti dikatakan Pak Bayu bahwa Pertamina dan pemerintah ini mau tahu berapa sih sebenarnya yang berhak menggunakan subsidi ini LPG 3 kilo ini. Karena sebelum-sebelumnya itu belum ada data. Ya, belum ada data. Nah, saat ini per tanggal hari ini 31 adalah terakhir. Ya. Karena sosialisasi itu sudah lama, 1 tahun yang lalu. Kemudian tahap pendaftaran sudah 1 tahun yang lalu, malah sudah tertunda 1 tahun. Nah, itu diharapkan sekarang ini semua yang berhak menggunakan LPG 3 kilo itu sudah terdaftar. Sudah terdaftar. Ada data dari mana? Dari Departemen Sosial juga sudah memasukkan, kemudian yang daftar sendiri juga sudah ada memasukkan. Jadi kami juga Pak Agen, ya. Agen juga sekarang tidak seperti yang dulu lagi bahwa mereka seenaknya membawa tabungnya menjual ke pengecer, ke toko-toko kelontong, tidak. Kenapa? Karena memang sih aturan sudah baku dari dulu bahwa agen hanya supply ke pangkalan. Nah, ini perlu saya pertegas juga. Jadi agen hanya suplainya sampai ke tingkat pangkalan. Kemudian konsumen dalam hal ini pemakai LPG itu membelinya di mana? Pangkalan. Itu harus akutan bakunya. Ya. Tapi karena ada yang namanya UKM dan segalanya, kemudian makanya pemerintah Pertamina menulir UKM dan toko kelontong itu bisa membeli ke pangkalan. Itu dulu masih bebas. Ya, itu dulu masih bebas. Saat ini, setahun terakhir ini, kalau Bapak Ibu temukan ada di toko kelontong, ya, LPG itu berarti mereka sudah terdaftar di pangkalan dan terdaftar di MAP. Malah rencana pemerintah itu akan diputus rantai distribusi itu tidak ada lagi ke pengecer dan toko kelontong. Itu semua konsumen harus membeli ke pangkalan. Tapi kami dari pihak Isona Migas juga melihat, karena kami Isona Migas yang tahu persis bagaimana distribusi itu, kami masih meminta saat ini ke BP Migas bagaimana supaya aturan ini tidak diberlakukan. Maksud saya, jangan sampai toko kelontong ini dan pengecer ini diputus rantainya di situ. Kenapa? Karena yang kasihan ini kan konsumen yang jauh jarak ke pangkalan untuk membeli kan, membeli. Nah, akhirnya ditolerir sedikit selama masih mereka membeli ke pangkalan resmi terdaftar, itu masih ada toleransi mungkin 5-10 tabung. Ya, itu hanya memperpendek saja jarak konsumen untuk kebutuhan LPG-nya. Nah, ini sekarang besok tanggal 1 itu
kita sudah dengar bersama tadi sudah disinggung Pak Bayu bahwa semua pembeli LPG 3 kilo subsidi ini harus menggunakan KTP. Tapi kan sudah 1 tahun yang lalu kami sudah melakukan pendaftaran. Ya, berarti yang tidak mendaftar sampai hari ini, mohon maaf, mungkin tidak dapat lagi. Ya, tapi kami juga masih meminta, mentolerir, karena kami juga menjaga jangan sampai ada sedikit gesekan di bawah. Kalau kan bisa saja ada yang belum sempat mendaftar atau apa segala macam, ya kan? Tetapi ingat, kami juga diberi sanksi dan akan membayar seharga keekonomian jika terjadi kami memberi atau menjual LPG subsidi ini kepada yang tidak berhak. Nah, kami 5 tahun yang lalu sudah mengharapkan bantuan dari Pemprov. Ya, saya pernah berapa kali Pak memasang kayak begini di warung-warung itu sesuai gubernur nomor sekian bahwa ASN, TNI dan Polri itu dilarang menggunakan subsidi. Ya, dilarang menggunakan subsidi. Alhamdulillah Pak, kami di Suara Migas, anggota Suara Migas yang ada sekitar 4 ribuan ini, kami ya tidak menggunakan situ. Nah, karena ini kami sudah himbauan tidak ada, makanya keluarlah sekarang sistem pembelian secara KTP. Tapi kami tidak tahu Pak perkembangannya selanjutnya. Kami akan melihat besok setelah tanggal 1 ini bagaimana. Mudah-mudahan aman saja, ya. Mudah-mudahan aman-aman saja. Nah, berbicara mengenai oplosan, alhamdulillah Pak. Untuk wilayah Sulawesi ini kebetulan saya membawahi desa Sulawesi. Kami baru 1 kali mendengar adanya oplosan di sini, dan risikonya mereka sudah dapat. Ingat kejadian yang di belakang pasar yang di Jalan Veteran Maricaya, ada ledakan. Nah, hanya itulah yang pertama ada di Sulawesi lakukan pengoplosan, dan dia sudah dapat risikonya. Ya, malam Idul Adha. Iya, malam Idul Adha, betul. Jadi ini saya tidak tahu ya kalau belum didapat ya. Tapi alhamdulillah salah satu cara untuk mengurangi pengoplos tadi yang dari 3 kilo dioplos ke 12, yaitu tadi dengan adanya Merchant Maps ini, untuk ke situ lagi sangat-sangat susah karena sudah terdaftar semua di Merchant Maps ini. Nah, ini tentunya kami sangat memohon dukungan juga kepada teman-teman media, karena yang membantu kami juga saat ini adalah teman-teman media, teman-teman APH, ya, memberikan informasi kepada kami. Kenapa? Karena tanggung jawab kami ya adalah kalau SPBU BBM itu tanggung jawab kami setelah keluar dari nozzle BBM keluar. Oh maaf, kami tidak bertanggung jawab, ya, karena kami keluarkan sesuai barcode, kemudian sesuai kalau rekomendasi petani dan nelayan. Tidak mungkinlah pengawas SPBU atau operator itu, kamu pakai apa? Kamu pakai di mana? Kan tidak mungkin Pak. Ya, jadi cukup pengawasan kami sampai dengan penggunaan barcode tadi. Setelah keluar mereka mau jual, kami tidak bisa melarang Pak. Kami juga tidak bisa tahu, kami tidak bisa sampai ke situ. Ya, yang punya wewenang ke situ adalah sebenarnya tadi disampaikan adalah BPH Migas, Badan Pengawas Hilir Migas. Ya. Jadi jangan kalau seumpamanya itu SPBU sana itu dia tidak awasi. Tidak mungkinlah kami akan ngawasi Pak pemakaiannya mereka setelah membeli. Yang jelas saat ini begitu ada barcode kami layani. Tidak ada barcode kami tidak mungkin, karena tidak bisa, biar kita mau layani juga tidak bisa keluar. Ya. Kemudian LPG juga begitu. Ya alhamdulillah dengan adanya program MAP ini semua terdaftar, sekarang sudah jutaan terdaftar Pak pemakai LPG itu. Data sampai hari ini saya juga belum dapat. Yang jelas itu penyamakan masalah subsidi. Nah, memang ini sangat seksi sekali masalah subsidi ini. Ya, kemudian himbauan kami juga itu tadi. Ya, kalau merasa ya apa ya? Kalau merasa sudah mampu ya, mampu bahwa ini saya tidak bisa berhak pakai 3 kilo ini ya. Nah, itulah cara-cara pencegahan tadi Pak ya. Pencegahan tadi. Jangan nanti begitu juga BBM. Seperti itu mobil Ayla itu Pak. Iya. Itu kan di belakang itu menggunakan RON. Ada kan tertulis di belakangnya 92.
Tapi mereka pakai RON Pertalite. Iya kan? Itu kan hanya memperkaya bengkel-bengkel dealer. Iya kan? Nah, mengurangi subsidi juga yang punya yang berhak. Begitu saja sementara, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin menarik tadi panjang lebar dijelaskan oleh Bapak Hasbidin terkait isu ini, dan tanpa berlama-lama ya saya langsung saja buka pertanyaan kepada audiens. Tapi ya, Pak Dir. Baik Pak, terima kasih banyak. Sebelumnya kami mewakili Mana Express dan UPEX OID mengucapkan terima kasih banyak Pak Didi, Pak Bayu, dan Pak Hasbidin bisa hadir di diskusi FGD. Pesertanya ini terdiri dari teman-teman redaktur, wartawan, dan kita juga mengundang dari masyarakat, dari mahasiswa. Kemudian saat ini hadir dari mahasiswa sastra UMI ya, Fakultas Sastra UMI. Memang tidak banyak peserta Pak, tapi kita berharap gemahnya ini, karena kan kita jadikan isu untuk pemberitaan kami. Seperti kalau Pertamina sudah digitalisasi, bangun sistem, kita juga mencoba mendigitalkan ini koran melalui YouTube, melalui portal dan media sosial. Mudah-mudahan ini gaungnya makin besar. Baik Pak, pertanyaan kami ini menarik sekali disebut Pak Hasbidin bahwa sudah ada barcode, pengawasan yang ketat, sistem ada, sehingga terjadi penyimpangan itu akan makin kecil. Tetapi mungkin bisa jadi ada modus baru Pak, memperbanyak barcode, misalnya bisa memperbanyak barcode. Siapa yang bisa mengontrol satu orang itu bisa punya 10 barcode saja, 10 barcode kali 200 liter kan berapa Pak ya? Yang dipakai kan cuma 50 liter per hari satu kendaraan. Sisanya bisa dijual, apalagi kebutuhan di tetangga kita semakin hari makin besar. Betul. Ada Sulawesi Tenggara semakin menggeliat tambangnya di Morowali. Nah itu menariknya menjadi peluang-peluang untuk orang nakal Pak. Iya. Dari harga 5.000, 6.000 menjadi 21.000, kita jual 15.000 saja Pak. Untung pembeli. Luar biasa itu. Luar biasa. Penjualnya untung banyak. Nah mungkin pengawasan itu seperti apa Pak? Dan siapa sih yang mengawasi ini? Dan bagaimana model pembinaannya ketika, katakanlah kalau yang didapat itu supir. Ya. Yang khawatirnya kalau bosnya supir yang sengaja, nah mungkin seperti itu. Dan yang kedua, apakah pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang kemarin-kemarin ini sudah ditemukan dan telah ditindak di Sulawesi Selatan? Mungkin dari saya, teman-teman dari redaksi yang lain mungkin ada yang ingin tanya. Atau nggak dijawab ya satu dulu, pertanyaan satu, nanti lagi. Nanti siap. malah bingung gitu kan. Bayangin kita hanya bertiga, kita banyak. Jadi gini, setiap ketentuan atau aturan itu pasti ada celahnya. Dan setiap orang yang mau melakukan pelanggaran terhadap aturan itu mencari modus baru. Iya, betul. Sama seperti yang tadi KTP yang dibilang tadi, gimana kalau orang menggandakan barcode? Biasanya pakai KTP, nggak bisa mungkin ganda. Jadi satu KTP pasti satu barcode. Cuman penggunaan barcode di desa ini, pelaku saya modusnya ini saya sampaikan. Para pemain ini yang menjual ke itu sewa barcode. Sewa barcode. Masyarakat di desa yang tidak tahu apa-apa itu, yang miskin, tidak punya kendaraan, tidak punya apa, saya akomodir untuk membuat barcode. Saya tidak mampu. Barcode itu saya pegang. Nah, kalau kita punya 20 barcode aja, masyarakat itu kan 20 liter. 20 liter itu. Kalau kita untungnya 10.000 1 liter, udah 2 juta. Kalau masyarakat itu kita kasih 100.000 aja, udah ketawa deh orang-orang kampung. Oh iya. Itu celah pertama. Betul. Jadi banyak celah. Yang kedua, sewa mobil. Sewa mobil. Daripada mobil itu keliling, Bapak ini sehari kalau keliling nyari muatan berapa untungnya? 200.000 Pak. Bapak nggak usah keliling, cukup di sini aja, jual ke saya. Sudah untung, kita kumpulin, nanti masuk ke industri. Jadi banyak celah. Celah itu banyak. Itu hanya sewa barcode, sewa mobil. Kemudian lagi ada KTP itu tidak ada ketentuan di dalamnya itu saya orang miskin. Nggak ada. Nah, itu masalahnya. Dan saya beli di mana-mana bisa, kecuali kalau saya orang kelurahan sini harus beli di kelurahan sini, boleh. Tapi kan saya bisa beli di mana aja.
Betul. Pakai KTP-nya udah KTP. Oh, udah kau. Itu kalau beli di warung-warung itu. Nah, jadi walaupun kita berusaha untuk sebaik mungkin tapi celah tetap ada. Tetapi yang penting ada usaha. Ya. Nah, kalau kita terus usaha, mudah-mudahan kita makin lama makin berkurang. Tapi celah tetap ada. Tadi saya sampaikan untuk penggunaan subsidi, sewa barcode boleh, sewa mobil boleh, daripada Banyak caranya ya. banyak. Makanya kadang-kadang truk yang berjajar-jajar itu, Iya. kadang-kadang bukan karena kekurangan solar. Memang dia kerjanya cuma tukang antri. Iya, Sisa tadi, iya, nggak usah sisa, Pak. Begitu diisi, dia nggak usah kemana-mana, pulang. bulan jual. Nggak, jalan saya Kita sudah kasih Iya. 200.000 aja udah tidur lagi deh, daripada keliling-keliling capek. Sopirnya tidur di rumah 200.000. Yang sewa kalau isinya 200, kalau untungnya 10.000 udah 2 juta. 2 juta kita keluarkan 200.000, sopirnya seneng, kita untung banyak. Ya kalau kita sewa 10 mobil, mobil juga awet, Pak. mobil apa? Nah itu modus-modusnya. Jadi banyak Banyak celah celah. yang harus kita hadapi di lapangan. Jadi kalau kita saling menyalahkan susah karena memang Ya. itu banyak celah kali. Itu yang sampaikan. Terima kasih. Oke, kita diskusikan saja ya. Ya. Saya tambahkan. Iya, bisa. Betul yang kita bilang sampaikan. Ini buktinya di Shopee ada dijual barcode. Coba buka Shopee. Ada ini. Iya. Nah ini jadi problem kan kita juga sekarang. Ya. Di Shopee jual barcode pembelian BBM My Pertamina. Ini nih. Ini saya buka di Shopee nih. Seperti tadi bilang Bapak celah, salah satu celah tadi itu. Ya. Jadi ya gimana lah. Apa kita kan orang Indonesia ya? Kita bingung ini. Ya. Canggih pemikirannya, Pak. Kreatif, Pak. Nah, tadi saya sependapat sekali tadi Pak Didi sampaikan bahwa ternyata modus yang seperti tadi itu betul. Jadi daripada dia cari keliling, dia barcode, ya dia jual BBM barcode-nya saja. Nah ini yang ada penampung-penampung tadi. Ada istilahnya kita pengusaha helikopter, kita sebut itu Pak. Kenapa kita kata helikopter? Karena dia keliling. Keliling kabupaten ngumpul itu tadi. Terkumpul, itulah yang biasa yang kita dengar terakhir ditangkap di Sidrap. 8 ton, iya kan? 8 ton. Meskipun kita tidak tahu bagaimana endingnya terakhir 8 ton ini. Iya kan? Nah ini juga mungkin yang perlu pengawasan tadi itu tadi teman-teman kami sangat terbantu tadi dengan adanya informasi begitu. Nah, dengan adanya informasi itu tadi sehingga kami bisa membahas kembali celah apa lagi nih, ya kan? Kalau barcode ini itu tadi ya duit saja kita kan bisa dipalsukan sekarang. Ya, Apalagi barcode Ji, iya kan? Nah itu jadi problem kita. Ya kita orang Indonesia lah. Apa itu? Ya jadi itu tadi celah. Nah inilah tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina tadi, ya upaya-upaya Pertamina tadi bagaimana supaya meminimalisir tadi itu tadi. Jadi saya juga tidak bisa Pak, bahwa saya menjamin 1000% bahwa tidak ada lolos ke situ tadi, karena itu tadi ada beberapa hal-hal tadi. Nah, alhamdulillah dengan program My Pertamina subsidi tepat ini, yang tadinya Pak Didi beberapa mobil tadi awalnya ini banyak kendaraan motor maupun mobil itu yang tidak punya plat kan, yang sudah mati platnya berapa tahun itu bolak-balik masih ambil, iya kan? Sekarang tidak bisa lagi. Kenapa begitu mendaftar My Pertamina harus difoto mobil samping kiri, dampak depan, kanan, belakang, kemudian memasukkan STNK yang masih hidup, kemudian KTP. Jadi akhirnya Pak Korlantas itu juga terbantu dengan adanya program RPP tadi. Yang tadinya tidak usah saya urus deh. Tapi karena dia butuh solar, akhirnya dia urus ke Samsat. Terus ke Samsat. Jadi juga membantu. Nah, ada usulan saya Pak yang belum clear, sebentar dibahas oleh BP Migas. Kebetulan usulan dari Sulawesi. Rencananya ini kan barcode sekarang kan begini Pak, per lembar. Ya kan, bisa lewat HP, ditempel, sopir-sopir saya tempel di mobil, sisa SPBU sekian begini. Pernah saya usulkan gini Pak, tapi belum tidak tahu kapan mau direalisasikan. Saya usulkan barcode ini nanti jangan hanya bisa di lembar atau di HP, tetapi dia melekat di STNK. Coba kita lihat STNK. Di STNK itu kan ada barcode, tapi itu khusus untuk Korlantas. Itu lapis. Pernah saya tanya Pak, teman di Polda, ternyata itu berlapis itu.
Tidak bisa kita tembus. Nah, kami pengennya Iswara Migas supaya kami tidak jadi kambing hitam di bawah. Ya, kami memberi usulan bahwa barcode ini ngikut di STNK. Jadi teman-teman di Korlantas juga terbantu. Dia tidak bisa dapat BBM kalau dia tidak ngurus perpanjangan STNK-nya. Dan ini STNK tidak mungkin dia mau titip ke supir lain. Ya bisa sih. Bisa. Tapi minimal kan saya juga butuh ini kan. Minimal di mobilnya terus dia bawa. Nah, ini mungkin salah satu pencegahan yang lebih ke sana. Jadi barcode ini ikut di STNK. Saya sudah usulkan ke BPH, tapi BPH berpikir nanti kita lihat sisa teknisnya mungkin mau diatur. Jadi itu tadi, Bapak silakan buka Shopee kalau mau dapat barcode. Tapi ini sudah di blok, sudah tidak bisa lagi nih, sudah tidak bisa lagi. Saya tidak tahu lagi yang berikutnya bagaimana. Itu mungkin Pak dari saya. Ya, Pak. Ya, kalau dari kami sih sebenarnya hanya ingin menyampaikan bahwa semua punya harapan bahwa ini sesuai dengan peruntukan. Bagaimana teknis di lapangan, orang-orang yang datang dan betik berspekulan dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk bagaimana ini bisa diminimalisir. Setidaknya dari gambaran yang telah kita dengarkan sama-sama bahwa tidak ada pihak yang terkait dengan hal ini yang berpangku tangan. Ya. Semua berupaya bagaimana sehingga kejadian-kejadian yang ada di lapangan itu insya Allah tidak akan terjadi lagi yang sifatnya negatif. Kami juga sangat terbantu dengan hal-hal yang begini, dengan AFGD begini, karena jujur saja ini akan menambah wawasan kami, referensi kami terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di lapangan dan kami ini harus berbuat apa ke depan. Mungkin untuk sementara dari saya, terima kasih Pak. Sorry, saya bisa tambahkan sedikit. Tadi ada terlupakan. Saya maunya tuntas nih, ya kan? Tadi masalah tadi berapa hari yang lalu kita dengar Menteri Perdagangan turun ke lapangan, ada temuan 11 SPBE. Ya, bukan berarti hari ini saya mau klarifikasi bahwa kami tidak begitu, bukan. Ya mungkin saja bisa terjadi, ya kan? Ya temuan Pak Menteri tadi. Namun ini menjadi momok bagi kami juga Hiswana Migas karena kami juga tidak terlepas dari SPBE, ya. Teman-teman kami anggota Hiswana Migas, kami juga ada SPBE. Memang Hiswana Migas yang mengelola SPBE. Nah itu begini. Jadi perlu kita luruskan bahwa meteran SPBE itu UFM namanya, yang tempat pengisian yang ada di SPBE itu sesuai aturan memang itu tidak ditera. Saya tidak tahu Pak Menteri ini kenapa tiba-tiba dia bilang ini harus ditera atau bagaimana kan. Nah UFM memang secara aturan bahwa itu tidak ditera, itu sudah paten alatnya, sudah paten. Yang ditera itu adalah timbangan yang ada di SPBE, ya, timbangan. Dan timbangan itu sampai ke tingkat pangkalan kami wajibkan Pak, semua pangkalan punya timbangan. Antisipasi kalau ada terjadi kekurangan pengisian di SPBE karena faktor, ya, jadi bukan faktor kesengajaan, karena alat tadi ini karena memang tidak di aturan, memang ada aturan yang tidak ditera, sehingga mungkin saja karena bayangkan Pak, di tempat saya SPBE itu 18.000 tabung satu hari kami isi. Jadi ya kami tidak bisa menjamin juga bahwa itu harus 8 kilo di dalam, ya kan? Tetapi kami ada sampling. Kalau kami setiap kali menimbang setiap tabung 18.000 tabung satu hari, mungkin penyaluran juga tersendat ke masyarakat. Nah, karena aturan UFM kami ini, pengisian kami ini memang tidak ditera dalam itu, sehingga ya kemungkinannya ada yang faktor aus atau mekanis tadi, sehingga mungkin ada yang kurang hanya sekian ons, ya, dan ada batas toleransi. Jadi yang temuan yang di kemarin itu di Jakarta 11 itu rata-rata ada sampai kalau sampai 700 sih tidak mungkin karena kelihatan kalau, dan masyarakat kelihatan. Tetapi itu toleransi itu bisa sampai ini kan berat neto LPG isi neto itu adalah 3 kg. Total dengan tabung bruto itu adalah 8 kg. Iya kan?
8 kilogram. Kilo tabungnya. Ya, jadi total 8 kilo. Nah, kalau 8 kilo ini bahwa kita harus menerima harus 8 kilo tadi, yaitu tadi banyak faktor, makanya ada toleransi. Tabung ini Pak sudah berapa tahun ini beredar, sudah baku gesek, baku apa segala macam. Ya kan, meskipun Pertamina sudah setengah mati membalancing segala macam supaya bisa tetap 5 kilo, tapi kan namanya di lapangan barang yang begini Pak, belum yang nelayan yang bawa sampai satu minggu 50 tabung, kemudian kalau kosong dia ikat, dia buang saja di laut, dia tarik. Ya kan ini kan korosi. Nah, banyak faktor lah sehingga kadang di SPBE itu setelah melalui proses perbaikan tabung itu ditemukan ini saya ditemukan antara 798 atau 799 797. Ya. 797. Jadi untuk 8 ya banyak faktor itu tadi. Ya. Dan banyak juga yang lebih 8 kilo, 8,1 ada juga. Nah, hanya kan ini konsumen, saya tidak tahu karena laporan masyarakat turun, saya tidak tahu konsumen mana yang begitu dia pakai hanya pakai perasaan saja, ya kan? Wih, perasaan saya ini baru 2 hari habis pakai atau 1 minggu. Nah, tidak ditimbang. Nah, saya himbau Pak melalui mungkin media Unjuk Nasional mungkin bisa disampaikan ke konsumen bahwa jika membeli itu coba silakan ditimbang. Di pangkalan kami itu Pak, semua kami sudah lengkapi timbangan. Kalau memang tidak cukup, cari yang cukup. Ya. Kalau mau cari yang 8 lebih, ya coba timbang semua satu-satu. Iya kan? Nah, itu tadi. Jadi dan alhamdulillah tadi disampaikan Pak SDM tadi bahwa kemarin SPB saya juga ada pemeriksaan, alhamdulillah temuan itu tidak ada. Sudah ada beberapa SPB kami. Jadi begitu Pak, karena nasional seluruh Indonesia kami diperiksa. Alhamdulillah untuk Sulawesi laporan terakhir ini belum ada Pak. Belum ada bahwa temuan yang sangat signifikan bahwa sampai hanya 7 kilo atau 8 kilo di dalam itu tidak 5 kilo atau 6 kilo. Alhamdulillah semua batas toleransi semua dan malah banyak yang lebih 8 kilo. Jadi itu Pak tadi masalah klarifikasi kami untuk temuan-temuan yang tenanglah untuk Sulawesi tidak ada temuan untuk itu. Terima kasih Pak. Oke, karena sesuai jadwal kita itu 15.00 ya. Ya, kita harus tepat waktu juga karena barangkali atau bagaimana? Mas ada pertanyaan? Ya. Oh ya, satu aja ya. Satu aja ya. Jadi kita sengaja panjang Pak supaya tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berbicara ini juga sebagai orang media, tetapi terlibat sebagai konsumen. Pertama itu masalah tabung gas 3 kilo. Memang 1 tahun itu selalu mengantisipasi. Tetapi pada saat ada saat tertentu kosong, itu melonjak. Dan bahkan harganya naik di kelontongan. Bahkan sampai 30.000. Ya. Pertama, pakai sistem KTP. Bayangkan Pak, kalau KTP dalam rumah tangga 10 KTP dapat. Aja dapat semua. Nah, yang saya sesalkan kan pangkalan ini stop. Hanya pangkalan kita beli, tetapi melemparkan juga ke kelontong. Kelontong ini menampung banyak Pak. Kita tidak tahu dasarnya apa. Yang terpenting beli katanya di pangkalan tabung 100 itu yang dipermainkan. Kemudian di warung Pak, ini di warung sudah ada himbauan. Warung ini tidak bisa menggunakan tabung gas subsidi. Nah, tapi masih bertumpuk Pak, masih bertumpuk. Nah, tiba di sana sudah ada himbauan. Memang gasnya lagi disimpan di dalam, tapi beli dia tabung warna pin 10, tetapi hanya sebagai pajangan. Ya, pajangan. Di dalamnya itu tabung itu yang tidak ada pengawasan Pak. Nah, justru saya juga biasa ke lapangan, justru tetangga bertanya, bos, tolong sampaikan itu, beritakan. Iya. Apa? Di sisi lain, mungkin juga ada bikinnya. juga. Wah, ini juga. Saya katakan, saya juga ini terkendala kalau masalah begini. Tetapi kalau untuk memediakan begini, ya, kita kembalikan saja ke masing-masing penegak hukum.
biasa kalau bisa Pak, setiap polsek, ya polsek itu terlibat Pak. Baik di warung. Warung ini masih banyak Pak. Ya, hanya dia pajangan saja itu warna pink, tetapi di dalamnya itu di dalam rumahnya. Salah satu saya pernah makan. Saya kan biasa melihat. Itu di Jambi Pak. Jambi itu di luarnya itu emang terores, tetapi di dalam kamarnya itu semua tahu 3 kilo. Dan itu tidak pernah diperiksa ke dalam. Dia juga berani mungkin ada bikinnya. Nah, kita juga pertalite Pak. Ya, pertalite kan kita barcode. Di mobil. Yang saya sesat yang sini ini pertalite mini Pak. Hah? Pertalite mini. Pertamini. Ini sekarang dia pergi membeli sekarang dengan motor yang pernah ditabungnya itu sampai 20 liter. Ya, Udah betul. jadi barcode. Modif. Standar, ya itu. Itu Pak kalau satu hari itu 10 kali. Dan kan dia jadi barcode Pak. Ya. Dan dia bisa menampung. Dan dia bisa menjual juga. Ya. Itu kelemahannya juga di SPBU. Ya. Tidak ada menginstruksikan bahwa motor hanya sekian, mau tender mau apa maksimal 5 liter. Tidak mungkin 5 liter kita satu hari itu mau jalan. Betul. Itu yang digunakan sekarang ini bekerja sama orang SPBU. Karena tidak di barcode Pak. Kadang juga saya lihat Pak. Tenang Ki Pak, nanti di barcode Ki. Ya. Kadang juga datang itu subuh hari. Ya, pemerintah saja yang tugas kasih cepet atau apa. Betul. Itu di lapangan yang terjadi. Saya kira untuk sementara itu. Siapa yang jawab ini? Tadi ada tadi kepolisian di singgung-singgung. Ya, baik. Kasih tugas polsek ini Pak. Terima kasih Pak masukannya. Nanti kita akan kerjasama dengan pemerintah setempat. Karena kan ada ketentuan dari agen resmi ke pangkalan lah ya. Pangkalan nanti ke sini. Nah, itu kewajibannya harusnya Pak ya, bukan hanya tugas kepolisian. Karena kan terjadinya itu kan karena ada dapat izin atau diberi oleh agen resmi tadi atau pangkalan resmi. Kewajiban dari pangkalan resmi atau agen resmi itu sebelum memberikan itu harus kan ngecek dulu, survei kan tidak hanya sekali. Sekarang dikasih ya seminggu berapa kali harus rutin mereka, kewajiban mereka, karena mereka dikasih kepercayaan oleh pemerintah untuk melakukan penyaluran gas tadi. Nah, kalau mau ngecek itu bisa kerjasama dengan pihak kepolisian, nanti bisa ke polsek dan lain sebagainya, Pak ya. Iya. Ya, jadi saya kira ini tugas bersama tadi disampaikan. Jadi karena warung ini juga bukan mencuri, warung ini juga beli. Dari pangkalan ya. Betul, Pak. Dari pangkalan. Nah, pangkalan ini harusnya ada kualifikasinya. Ada kualifikasinya. Yang mana yang harus diberi? Nah, kalau itu acara diberi, ya semua nanti orang beli ngakunya warung. Itu kalau saya warung Pak, saya punya uang, saya beli gas. Nah, akhirnya itu tadi yang di luarnya hanya sekilas yang warna apa, orange atau pink itu, yang dalamnya warna hijau. Nah, peruntukannya jelas kan harus seimbang itu antara. Tapi itu tadi Pak, karena KTP tadi satu rumah dapat 10, ya mereka secara legalitasnya dia nggak ada pelanggaran apa-apa karena dia resmi membawa KTP dan mereka terdaftar. Kan bingung juga di mana letak pelanggarannya, dia juga terdaftar. Kecuali kalau daftarnya itu pakai KK, jadi satu KK satu jatah. Nah, nanti mungkin ada perbaikan bahwa izin untuk membeli gas subsidi itu satu KK satu, bukan KTP. Jadi nanti bawa fotokopi KK. Susah. Kan itu, Pak. Kan emang susah. Nah, iya. Kan ada barcode-nya itu di KK itu. Nah, kalau satu keluarga berdasarkan KTP ya benar Bapak. Kalau satu keluarga itu 10 orang, jadi 5 orang ya dapat semua. Tapi kalau KK kan satu. Nah, mungkin nanti ada perbaikan kan. Memang semua ada kelemahan. Dengan adanya temuan kita akan perbaiki. Seperti tadi Bapak, yang penting ada upaya dan kita semuanya tidak diam, semua berusaha. Itu Pak intinya. Tapi yang kayak KTP Pak Bayu yang tadi dipersoalkan itu gimana sih aturannya itu?
Ya, jadi itu KTP-nya itu di tempat resmi Pak ya, di pangkalan Pak ya, Pangkalan. pangkalan resmi. Di toko. Cukup sampai di situ. Untuk yang tidak resmi, apakah itu warung apa dan sebagainya, bukan warung makan Pak ya. Kalau warung makan kan sudah masuk di kategori usaha mikro, itu memang dimungkinkan untuk penggunaan itu. Tapi kalau untuk di warung kelontong untuk melepas lagi ke konsumen akhir, itu belum sampai di situ, gitu Pak. Jadi hanya batasannya, tapi karena memang tujuannya mungkin awal hanya untuk pendataan Pak ya, yang di map ini. Nanti kedepannya setelah diadakan pendataan dan dianggap sudah clear dan sebagainya, mungkin ada kebijakan lagi berikutnya. Ini sepertinya hanya untuk pendataannya aja dulu, bahwa kuota yang diberikan sekian, kemudian termanfaatkan sekian, dan sasarannya tepat untuk usaha mikro, untuk pertanian, untuk perikanan dan sebagainya. Ya. Oke Pak, tadi banyak barcode yang sama apa itu penjual eceran itu gimana Pak? Ya. Menyelesaikan problem tadi. Jadi tadi saya bilang masalah kalau itu dulu Pak ya, masih banyak. Kalau untuk solar mungkin kita sudah lihat tidak ada itu Pak, menjual Pertamina menjual solar tidak ada Pak. Tapi yang ada itu masih Pertalite. Ya kita dukunglah pemerintah supaya bisa pakai barcode juga Pertalite nanti. Ya, supaya tidak ada juga kenapa kalau kami Pak SPBU itu selama belum ada aturan bahwa itu ada pembatasan pembelian Pertalite, kami tidak bisa membatasi Pak di SPBU. Persoalan motor modifikasi selama belum ada aturannya, dia isi, yang penting bukan isi drum Pak. Kami akan isi. Tapi kalau masih seperti tangki motor yang sudah modifikasi, ya kami akan isi Pak. Kita ini pengusaha Pak, mau cepat habis kita punya barang-barang, jualan. Dan belum diatur. Nah makanya karena belum diatur tadi, sampai ya kesempatan lah teman-teman ini yang cari nafkah Pertamina ini masih ada kesempatan menjual, ya. Tapi tunggu Pak, udah lama kayaknya ini sudah tidak ada itu di Pertamina juga. Nah yang lebih penting lagi, nah itu tadi kesadaran kita ini konsumen, kita tahu ada SPBU, kenapa kita pergi beli di Pertamina? Kan itu jadi problem. Mahal lagi. Nah itu tadi persoalan. Di SPBU dia hanya beli berapa Pertalite, di sana dia beli 10.000 satu botol. Atau satuan. Nah ini jadi problem juga. Nah himbauan kita, kenapa mau pergi beli di Pertamina Pak? Kecuali kalau kehabisan betul jauh mendorong, ya apa boleh buat. Tapi kalau masih bisa sampai ke SPBU Pak, tidak mahal dan dijamin 100%. Murni takarannya, ya pasti pas. Kenapa orang ke Pertamina Pak? Iya. Karena kalau kita ke SPBU itu antriannya lah. Nah kembali Pak ke kesadaran kita. Sebenarnya kita tidak berhak yang menggunakan Pertalite itu, tapi tetap kita mau masuk ke Pertalite. Ada yang kosong Pak, Pertamax ke sana kita antri. Kalau nggak mau ngantri pertama. Jadi itu tadi Pak. Jadi kembali kesadaran. Kami Pak SPBU sudah berupaya itu memisahkan itu, ada jalur, ada kita biasa lihat warna merah itu Pak jalur, ya. Kami sudah berupaya memisahkan. Kalau mau antri, ya kalau Pertalite, tapi kalau mau tidak antri ya ini jalur merah nih, dikasih karpet merah nih. Nah, apa boleh buat Pak? Kalau memang persoalan kita berbicara ekonomi itu ya kita tidak bisa apa-apa lah. Apa boleh kita antri sedikit lah Pak. Tapi alhamdulillah belum pernah juga terjadi antrian sampai bagaimana lah. Ya, sampai bagaimana lah. Ya, tidak ada yang nginap antri. Jadi kalau memang kita masih mau Pertalite ya siap-siap antri bikin saya. Kalau tidak mau antri pertama langsung kita pakai. Mengenai LPG, harga kita dapatkan biasa ini yang repot Pak. 18.500 head yang kita sudah tetapkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Selatan ini 18,5. Kenapa masih kita temukan itu tadi? Ya itu tadi karena belum ada sistem dulu sampai pangkalan itu sembarang dia menjual ke pengecer dan sebagainya. Kemudian pengecer ini menjual lagi kemana pindah beberapa kali pindah.
Sehingga yang tadinya dia beli dari Pangkalan 18,5 itu sudah, ya namanya orang mau untung, pengecer juga tidak mungkin dia jual 18,5. Dia hitung BBM-nya ke sana beli, belum capeknya angkat. Ya kan? Akhirnya dia kasih naik dia 20.000. Ya toh. Nah, 20.000 ada lagi pengecer kecil, Pak. Dia beli lagi. Woi, pasti saya angkat ini jalan kaki, kasih naik 22 deh. Nah, ini jadi problem memang kita di masyarakat, Pak. Jadi karena rantai ini terlalu panjang, makanya dengan adanya program MAP tadi ini diupayakan itu rantai, makanya pemerintah akan memotong rantai semua pembelian LPG itu hanya di Pangkalan. Tapi kira-kira apakah kita setuju? Masyarakat konsumen semua akan membeli ke Pangkalan. Ini jadi problem satu, Pak. Makanya kami, tapi konsekuensinya kalau jalur rantai ini sampai ke tingkat masih sampai ke pengecer warung sebagainya, itu konsekuensinya itu pasti harga naik, Pak. Karena ada namanya cost mereka, Pak. Dan mereka juga mau hidup dan mau untung. Nah, kalau ini terjadi, pemerintah sudah tetapkan bahwa tidak ada lagi, pengecer tidak bisa lagi, ya apa boleh buat, Bapak, Ibu yang masih menggunakan itu harus beli ke Pangkalan. Tidak dekat lagi dari rumah. Nah, persoalan yang kedua, masalah satu KTP. Sudah tidak ada sekarang begitu, Pak. Jadi pada saat pendataan 1 tahun terakhir ini, satu rumah itu paling banyak 4 sampai 5. Makanya bukan KTP yang dibawa. Pada saat pendaftaran ini yang baru-baru MAP, tapi di bawah juga KK. Oh, iya. Jadi tidak ada nih, Pak. Kalau dulu kan tidak ada di KTP dulu, Pak. Jadi sembarang orang mau beli. Nah, sekarang adanya MAP ini, bawa KK, bawa KTP, sudah ditetapkan 5. Kecuali untuk UMKM juga sudah ada jatah 10 sampai 20 tabung per hari. Jadi sudah diatur nih itu, Pak, sekarang. Sudah diatur nih. Jadi jangan bikin takut kalau ada satu rumah bisa dapat 10 karena 10 orang dalam rumah, jangan bikin takut. Tidak ada minta begitu sekarang. Beli 5 hari ini 5, besok 5. Ya. Pakai 5 jual 5. Sekarang 5, besok 5. Iya. Oke. Jadi karena sudah 2 pertanyaan dan waktu kita sangat terbatas, sudah ya mungkin ya kita Tergantung kita masih mau layanan ini. Mana? Oh ya, kita kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan diskusi kita karena ini sudah 3:30 dan kita mau sholat asar juga. Terima kasih Bapak Supranoto, Bapak Hasbidin juga dan Pak Bayu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kesempatan ini dan terima kasih kepada peserta yang telah hadir. Seolah kita akan bertemu di lain kesempatan di dalam acara FGD selanjutnya dengan tema yang berbeda dan tentunya dengan pembicara hebat yang berbeda pula. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati hidangannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.